Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Fari Azwar dari kelas D3SI 4404 dengan NIM sebagai berikut 670122132. Di sini saya akan menguji metode black box testing pada aplikasi yang saya pilih. Aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi Pintu. Versinya itu 3.2.3 dan developernya itu dari PT Pintu Kemana Saja dan udah lebih dari 500.000 download. Jadi aplikasi ini berupa aplikasi jual beli cryptocurrency. Selanjutnya saya langsung saja ke pengujiannya. Yang pertama adalah pengujian interface sistem. Untuk menguji kesesuaian fungsionalitas interface utama dari aplikasi. Jadi saya sini akan menguji tombol dari interface sistemnya. Dengan tahapan itu membuka aplikasi dan menguji button yang ada. Untuk aturannya adalah melakukan pengujian tombol sesuai dengan function yang dipilih. Jadi untuk case-nya adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini ada aplikasinya yang sudah saya buka. Eh, saya akan menguji beranda dulu. Jadi pengujian case description-nya adalah pengujian button dari beranda. Jadi saya ngeklik beranda ini. Yang saya akan harapkan itu sistem akan menampilkan interface dari beranda. Nah, terus yang keluar seperti ini. Sistem akan menampilkan interface dari beranda dan menampilkan iklan, banyak ini iklan, dan juga watchlist, ini watchlist, dan info terkini. Jadi ini seperti ini, info terkini. Jadi saya melakukan untuk ujian ini adalah pas. Selanjutnya adalah akun. Untuk pengujian button akun, tes inputnya tidak ada. Sistem akan menampilkan interface dari akun. Kita coba klik sama-sama ya. Ini adalah interface dari akun. Sistem akan menampilkan interface dari akun dan banyaknya menu seperti pengaturan dan lain-lain. Ya, ada pengaturan, ada pusat bantuan, chat support, traveler, komunitas, dan lain-lain. Jadi saya lakukan ini dengan pas. Seperti itu untuk pengujian yang pertama ini. Jadi untuk kesimpulannya itu setiap case bekerja dengan baik, pengujian ini dilakukan dengan pas. Selanjutnya ada fungsi dasar sistem, itu menguji kesesuaian fungsionalitas fitur. Nah, caranya itu membuka aplikasi, klik fungsi yang dipilih, mencoba fiturnya. Aturannya itu dengan mengklik setiap fitur apakah sesuai dengan fungsionalitas yang ada. Yang pertama, saya akan functionnya itu, condition itu membeli suatu koin ya, membeli suatu koin. Yang pertama adalah fungsi tombol market. Inputannya tidak ada. Yang saya harapkan itu sistem menampilkan data-data tentang semua koin yang ada. Jadi kita klik sama-sama di sini untuk klik tombol market ini ya, tombol market. Nah, sistem menampilkan data-data dan pilihan koin yang akan dibeli beserta harga yang sekarang seperti ini. Nah, ini udah lebih dari yang saya harapkan. Jadi saya melakukan untuk pengujian ini adalah pas. Selanjutnya adalah fungsi tombol beli. Eh, jadi untuk fungsi tombol beli kita coba ke Bitcoin dulu. Memasukkan jumlah koin yang akan dibeli menggunakan satuan rupiah. Yang saya harapkan itu sistem memasukkan rupiah berapa yang akan dibeli untuk membeli koin. Kita coba klik sama-sama ya untuk klik tombol beli. Nah, sistem terdapat saldo yang kita miliki dan menginput saldo yang akan dibeli. Sistem menampilkan persenan dari harga koin tersebut. Nah, ini harga saldo yang saya miliki, ini harga Bitcoin yang sekarang dan ini adalah persenannya dan saya menginput berapa yang saya akan beli seperti itu. Yang saya lebih dari yang saya harapkan. Jadi melakukan pas ya. Selanjutnya adalah fungsi tombol jual. Sama seperti tombol beli, yang saya harapkan itu memperlihatkan jumlah koin yang kita punya dan harga jual yang koin sekarang. Nah, sama ya, teman-teman. Kalau misalkan sistem memperlihatkan jumlah koin yang dimiliki dan harga jual koin tersebut, terdapat juga tombol persenan dan juga ada tombol seperti ini bisa membeli berapa Bitcoin atau mungkin berapa rupiah yang akan dijual. Jadi saya melakukan pas ya, seperti itu. Selanjutnya ada fitur wallet. Eh, untuk fitur wallet yang saya harap itu sistem memperlihatkan seluruh koin yang kita miliki dan seluruh aset yang saya miliki. Sorry. Eh, kita ke fitur wallet ini ya teman-teman. Fitur wallet apa ya? Dan yang terjadi adalah sistem memperlihatkan seluruh koin yang kita miliki dan seluruh aset jumlah yang kita miliki. Dan juga terdapat wilayah transaksi dan seluruh aset berupa diagram. Jadi ini adalah fitur yang aset yang saya miliki dan juga ini fitur transaksi dan juga fitur diagram.
Jadi untuk case yang ini adalah pas. Selanjutnya tombol fitur riwayat transaksi. Yang saya harapkan itu sistem memperlihatkan semua riwayat transaksi. Jadi ketika saya klik ini, sistem memperlihatkan semua riwayat transaksi dan riwayat deposit. Di sini ada riwayat deposit, riwayat jual beli koin yang saya punya, seperti itu. Jadi untuk lakukan ini pas, untuk case yang ini pas ya. Selanjutnya ada tombol diagram. Sistem menampilkan diagram seluruh aset. Nah, bisa kita klik ya. Sistem menampilkan diagram seluruh aset yang kita miliki dan setiap koin dipersenkan. Jadi seperti ini, bisa dilihat. Jadi sudah lebih dari yang saya harapkan, jadi saya melakukan case yang ini adalah pas. Selanjutnya adalah fitur jelajah. Untuk fungsi tombol jelajah. Ini adalah tombol jelajah ya. Sistem memperlihatkan berita-berita tentang cryptocurrency dengan bahasa Indonesia. Yang saya harapkan itu seperti itu karena ini aplikasi dari aplikasi Indonesia. Yang ketika saya klik ya, sistem memperlihatkan berita-berita tentang cryptocurrency dan terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk berita-berita terdapat tombol belajar dan lain-lain. Jadi sudah lebih dari yang saya harapkan. Ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Indonesia seperti itu, dan juga ada fitur belajar dan juga video. Untuk fitur belajarnya, yang saya harapkan itu sistem melevelkan informasi yang tergolong mudah sampai susah dan juga ada videonya. Yang saya harapkan itu seperti itu. Jadi ketika kita coba klik untuk sistem belajar ini, sistem akan langsung memperlihatkan artikel-artikel untuk pengertian tentang cryptocurrency. Nah, jadi untuk fitur belajar ini fail ya. Yang saya harapkan itu dilevelkan seperti level mudah, level sedang, dan juga level advance atau expert. Ketika saya mengklik tombol mulai belajar, di sini hanya terdapat artikel-artikel dan ini adalah basic dari cryptocurrency seperti itu. Tidak ada yang lebih susah dari ya. Jadi pemula belum ada belum ada kelanjutannya seperti itu. Jadi untuk case yang ini adalah fail. Untuk video, video yang ini ya, sistem akan memberikan video-video tentang cryptocurrency dengan dikelompokkan. Sama yang saya harapkan itu seperti mudah, medium, dan juga advance itu, expert. Kita coba klik sama-sama. Nah, jadi sistem memperlihatkan video tentang cryptocurrency. Nah, jadi video-video ini ya cryptocurrency tetapi video-video random. Jadi tidak terstruktur. Jadi untuk case yang ini adalah fail. Selanjutnya adalah fitur alarm. Fitur alarm tuh ada di sini ya, teman-teman. Jadi saya menginput di harga berapa alarm akan menyala. Misalkan harga Bitcoin sekarang adalah 561 juta. Nah, ketika menyentuh 570, alarmnya itu akan nyala. Yang saya harapkan itu seperti itu. Ketika diklik, kita buat alertnya, bisa memilih koin yang akan dipilih, di berapa akan menyala. Nah, yang terjadi adalah sistem menyalakan alarm tetapi hanya bergetar dan memberikan notif, tidak ada suara. Yang saya harapkan itu ada suaranya, ada notif dan bergetar. Tetapi ini tidak ada suara, jadi hanya bergetar saja dan juga hanya notif saja. Jadi saya nyatakan fitur yang ini adalah fail. Case yang ini adalah fail. Selanjutnya adalah fitur komunitas. Memperlihatkan berbagai platform yang dimiliki oleh user dan terintegrasi dengan platform yang dituju. Yang saya harapkan kita klik sama-sama untuk komunitas. Ya, sistem menampilkan berbagai macam platform yang ada di sini dan juga langsung ke integrasi. Kita coba klik YouTube kali ya. Nah, langsung ke YouTube-nya. Seperti itu dari channel Pintu sendiri. Close saja. Jadi pas untuk yang ini. Selanjutnya adalah fitur deposit dan tarik. Saya gabungkan saja. Sistem memberikan pilihan bank yang dituju yang saya harapkan, ya, sesuai dengan yang saya harapkan seperti ini. Jadi saya melakukan pas di sini. Untuk tarik, fungsi tombol tarik dengan input, dan kita menginput berapa saldo yang akan kita tarik di saldo yang kita miliki. Kita coba fitur tarik. Nah, sesuai dengan apa yang saya harapkan, sistem menampilkan saldo yang saya miliki dan rekening. Jadi kita tinggal tambah rekening aja, mau ke rekening mana.
dan pas. Untuk kesimpulannya, jadi beberapa fitur yang disediakan oleh pintu lebih spesifiknya 3 fitur fail ya, untuk 3 fail, dan setelah itu pengujian yang lainnya selain itu adalah pas gitu. Selanjutnya adalah pengujian from handle system. Jadi saya di sini menguji tentang fitur dari daftar dari aplikasi pintu. Coba saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Jadi saya mempunyai aturan 1 sampai 9, bisa dilihat. Nah, untuk saya coba fitur daftar ya. Daftar dengan email. Nah, yang pertama saya melakukan penginputan dengan mengikuti aturan 1 dan 7. Aturan itu bisa dilihat sendiri, menggunakan karakter A sampai Z dengan @. Di sini saya coba, di sini radenfari@yahoo.com. Sorry. Dan passwordnya itu kita coba bla 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 12. Nah, jadi yang saya harapkan itu email benar dan password juga benar ya, sesuai ya. Nah, ini sesuai. Jadi aplikasi menampilkan uh, warna. Jika salah akan berwarna merah dan jika benar berwarna putih. Jadi saya melakukan pas untuk entry dan data. Untuk kita coba password itu dengan huruf besar ya. Tapi tidak menggunakan angka. Di sini kan minimal 8 karakter dari huruf besar dan huruf kecil dan angka. Kita coba dengan huruf kecil saja. Nah, untuk ini pengujian ini berhasil karena kata sandinya itu berwarna merah. Jadi dinyatakan salah. Untuk case yang ini adalah pas. Terus selanjutnya adalah entry yang ketiga dengan mengikuti aturan 1 dan 5. Untuk aturan 5 adalah eh, passwordnya itu dengan huruf kecil saja. Kita coba huruf kecil saja. Di sini juga. Nah, sama ya seperti yang atas, akan merah. Jadi pas. Selanjutnya itu dengan password dengan angka saja. Kita coba dengan angka saja. 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga kita coba 1, 2, 3, 4. Sama ya, teman-teman. Bisa dilihat uh, akan merah karena salah. Dan jadi pas untuk case yang ini. Selanjutnya itu entry dengan mengikuti 1 dan 8. Kita coba lihat 8. Kata sandi dengan konfirmasi kata sandi yang berbeda. Jadi kita coba untuk kata sandinya itu ini ya. Bisa lihat di sini. Bla bla 1 2 3 dan juga konfirmasinya itu bla bla 3 2 1, beda nih. Nah, jadi akan ada merah di sini. Jadi salah gitu untuk konfirmasi kata sandi. Jadi saya case yang ini pas. Selanjutnya entry dengan mengikuti 1 dan 9. Kita coba lihat. 1 mengikuti dengan menggunakan karakter A sampai Z dan tidak mengisi kata sandi. Kita coba hapus saja kali ya. Hapus saja. Nah, untuk case yang ini aplikasi menampilkan email yang sering dipakai, ini ya di sini. Dan juga kolom password akan berwarna merah. Jadi pas semuanya ya. Jadi kesimpulan itu untuk case yang ini pas semuanya. Seperti itu. Untuk pengujian keamanan sistem. Dengan melakukan tidak login ke aplikasi, menguji setiap tombol apakah sesuai dengan yang dipilih. Misalkan user tidak melakukan proses login dan menguji dengan tidak melakukan proses login. Contohnya itu ketika saya back dulu di sini. Jadi user tidak akan masuk ke dalam sistem. Nah, kita klik aplikasinya. Jadi dia langsung meminta daftar atau mungkin dia meminta login seperti ini. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam sistemnya. Jadi saya case yang ini pas, dan selanjutnya adalah pengujian tampilan menu sesuai dengan hak akses user. Jadi untuk ini
sudah dites ya pengujian tampilan menu itu bisa dilihat dari fitur dari pengujian from handle system bisa masuk ke fungsionalitas dasar sistem dan juga fungsionalitas interface sistem. Jadi sesuai. Jadi setiap tombol itu sesuai dengan mau kemana kita harapkan seperti beranda, kita ke market kita ke market, tidak tidak salah alamat gitu. Jadi seperti itu saja eh, pengujian black box testing dari saya Radin Faryazwar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan juga terima kasih kepada Bapak Teddy yang sudah membimbing saya untuk melakukan pengujian aplikasi ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.